Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Allah Haji Muhammad Anwar Mansur wa jami'i mustahiqin wa bil khusus mustahiqina wa jami'i munawwidin wa bil khusus munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif jam'al jawab bi barakati ulumihim fid-dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai permasalahan khatimatun jahidul mujma'alah al-ma'lum minat ini bidurati hafirun qat'an, menjelaskan jahidul mujma'alah manusia yang ingkar atau menolak terhadap mujma'alah ini ada beberapa pemilahan, ada beberapa perincian, ada kalanya mujma'alah al-ma'lum minat ini jahidul mujma'alah minal ma'lum mitini bidurah hafirun. Lalu ada yang mujma'alah al-masyhur al-mansus al-asyar jahidul mujma'alah al-masyhur al-mansus hafir. Lalu ada alal asyar, lalu ada al-masyhur ghairu mansus, ini layak suruh. Lalu ada yang al-khafi al-mujma'alah al-khafi. Sebelum membahas mengenai redaksi jam'ul jawama, alangkah indahnya, alangkah barokahnya memulai dengan nazaman jam'al jawama. Lillahi hamdu la yasalu samada yu'zilu bisniyat liman abada. Lalu
يحشر هذا الناس مقدمة وكان سبعة حدود Muhammad. Ini adalah nazuman Jam'al Jawabat. Dalam redaksi Jam'al Jawabat, Khatimatul Jahidul Mujma'alaih Al-Ma'lum Minat-Nimi Nizarurati Akhirun Qat'an. Siapa yang ingkar jahid atau menolak terhadap mujma'alaih, dan mujma'alaih itu sesuatu yang disepakati oleh ulama yang termasuk al-ma'lum minat-nin, maka hukumnya adalah kafir. Manusia yang jahil terhadap mujma'alaih dan adanya mujma'alaih itu maklum minat-nin bidarurah, maka ia dianggap telah melakukan kekafiran. Lalu mengenai masalah mujma'alaih al-maklum bidarurah dalam i'adatul talibin, ini maksudnya adalah hukum Islam yang tidak perlu menggunakan dalil, sebab adanya hukum Islam itu mudah dipahami oleh seluruh orang Islam. Ini yang dinamakan al-maklum bidarurah. Seperti wajib sholat 5 waktu, ini termasuk al-maklum bidarurah. Lalu dalam i'anatul talibin mencontohkan mengenai peristiwa sahabat tentang masalah manusia yang melakukan kekafiran sebab mani'us syakat. I'anatul talibin menampilkan contoh, yaitu mani'us syakat yang dilakukan oleh kelompok Islam pada negara Yamamah. Lalu Imam Syafi'i mengenai hal ini, beliau juga menampilkan contoh mani'us syakat atau
peristiwa yang dilakukan oleh kelompok Yamamah. Kelompok Yamamah yaitu dalam Bidayah wa Nihayah, kelompok Yamamah itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Bahwa dalam Islam mengenai wajib zakat ini tergolong al-maklum tidak darurat. Lalu kelompok Yamamah ini yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab menolak mujma' alaih. Lalu dalam i'anatul talibin alasannya mereka memiliki takwil tapi takwil batilun. Mereka memahami ayat dalam i'anah itu, mereka memahami ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Mengenai ayat ini, Uhud ngalap Rasul Muhammad min amwalihim saking bodone hartanya muslim sedekahkan sedekah. Ini ijma' zakat wajib. Lalu kelompok Yamamah yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab menolak. Mereka mengatakan dalam Bidayah wa Nihayah, qalu falasna nadfa'u zakatana illa man sholatuhu sakanun lana. Mereka memahami ayat khudh min amwalihim ini berlaku pada saat Rasulullah masih hidup, sehingga saat Rasulullah telah meninggal maka mereka memahami ayat ini sudah tidak berlaku.
Lalu dalam anak Tolibin takwil semacam ini termasuk takwil batilun, takwil yang salah. Saya ulangi, dalam ayat mengenai kewajiban syahadat, yaitu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna sholataka sakanun lahum inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ayat ini ulama ijma wajib setiap manusia yang beragama Islam untuk mengeluarkan syahadat kalau memang telah memenuhi persyaratan. Lalu kelompok Yamamah yang dipimpin oleh Musalamah al-Kadzdzab, mereka mentakwil, memaknai ayat ini dengan takwil batilun, sehingga walaupun kelompok Yamamah memiliki alasan, cuma alasan ini ditolak dan mereka dianggap telah melakukan kesalahan yang fatal, sehingga sahabat Khalifah Abu Bakar melakukan peperangan atau menghancurkan kelompok Musalamah al-Kadzdzab. Lalu dalam Bidayah wa Nihayah masih dalam ayat qalu falasna nadfa'u sya'atana illa ila man sholatu sya'anun lana. Masih dalam redaksi yang sama, Imam Ibnu Katsir menceritakan manusia yang merasa penuh dengan kesalahan, manusia yang merasa dalam hatinya adalah manusia yang hina, maka manusia ini indallah dalam kacamata Tuhan adalah manusia yang terbaik.
Salah satunya adalah yang telah membunuh sahabat Hamzah atau yang telah membunuh paman Rasul, yaitu seorang budak yang kulitnya hitam yang diberi nama Wahsy. Mengenai hal ini, Imam Ibnu Katsir bercerita mengenai pahlawan Wahsy, yaitu seorang Muslim yang telah membunuh paman Rasul pada peristiwa perang Uhud, lalu masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, lalu ia tobat kepada Allah, lalu setiap malam meminta ampun kepada Allah, selalu meneteskan air mata sebab adanya penyesalan telah membunuh sahabat Hamzah atau manusia yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu paman Rasulullah, sahabat Hamzah. Lalu setelah Wahsy tiap malam meminta tobat kepada Allah, dalam Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir bercerita, ini ada dalam terjemah Khulasatul Mulyaqin. Ini sedikit promosi. Ini itu hasil karya tulis tentang sejarah yang dilengkapi dengan kitab Muktabar atau lengkap dengan ibarat. Lalu setelah Wahsy melakukan tobat, lalu ia ingin sekali menemani Rasulullah. Pada zaman dahulu, para sahabat yang paling indah, suasana yang paling nikmat, yaitu menyertai atau bersama dengan Rasulullah. Lalu Wahsy yang telah masuk Islam, ia pun ingin sekali bersama dengan Rasulullah sebagaimana sahabat yang lain. Lalu saat Rasulullah ada dalam majelis, Rasulullah sedang dalam majelis bersama sahabat dalam sebuah pengajian. Lalu Wahsy dengan semangat ingin mendekati Rasulullah, ingin sekali duduk bersama sahabat yang lain. Lalu
mendengarkan ceramah Rasulullah. Lalu Wahsy masuk ke dalam majelis Rasulullah. Lalu saat Wahsy masuk, Rasulullah tahu bahwa ini rajulun yusama Wahsy. Ini adalah hamba Allah yang dulu pernah melukai hati saya sebab membunuh paman saya. Lalu falamma ra'ani qala anna Wahsy qultu na'am. Lalu saat Rasulullah melihat Wahsy, lalu Rasulullah bertanya pada Wahsy, wahai fulan, apakah engkau yang namanya Wahsy? Wahsy tak mampu mengelak, tak mampu berdusta di hadapan Rasulullah dengan wajah penuh dengan pucat. Wahsy menjawab, na'am ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, anta qatalta Hamzah, wahai Wahsy, apakah pada zaman perang Uhud yang telah menancapkan tombak adalah engkau? Lalu Wahsy menjawab, na'am. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah setelahnya? Dalam keadaan rasa takut, merasa bersalah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, fahal tastati'u an taghayyara wajhaka anni. Wahai Wahsy, aku tahu bahwa engkau telah masuk agama Islam. Wahai Wahsy, aku tahu bahwa engkau telah tobat kepada Allah, tetapi memori lukisan saat tamattu engkau bunuh, lukisan itu sulit untuk dihilangkan. Hal tastati'a an taghayyara wajhaka anni. Wahai Wahsy, apakah engkau tidak mampu untuk meninggalkan majelis ini? Mendengar ucapan Rasulullah ini, Wahsy bagaikan seekor gulung, seekor elang yang disambar hilang. Hati Wahsy hancur,
ketika Rasulullah mengatakan hal tastati'u antarayyaka wajhaka anni. Wahai Wahsy, alangkah indahnya jika engkau tinggalkan majlis ini. Kata-kata Rasulullah ini sebagai halilintar yang menyambar hati Wahsy. Wahsy yang ingin seperti sahabat yang lain duduk bersama dengan Rasulullah, oleh Rasulullah disuruh meninggalkan tempat sebab manusia punya perasaan. Walaupun Rasulullah adalah seorang nabi, tetapi dari sisi insaniyah Rasulullah memiliki perasaan, dan saat melihat wajah Wahsy maka muncul lukisan-lukisan paman Rasulullah yang dibunuh dengan ajal. Akhirnya Wahsy meninggalkan kota Mekah. Qala fa kharajtu, maka saya dengan hati dengan penuh tetesan air mata saya keluar dari majelis Rasulullah. Waktu itu sahabat yang melihat tidak bisa untuk mengatakan sesuatu sebab para sahabat memaklumi bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, tapi dalam sisi lain Rasulullah adalah manusia. Basyarun laisa al-basyar. Lalu saat Wahsy meninggalkan Rasulullah, Wahsy tiap malam tobat kepada Allah, menyesali perbuatannya telah membunuh paman Rasulullah. Lalu ia bersumpah seperti sumpahnya berjamaah. Ia mengatakan, "Taubatu yang mana saya gunakan untuk membunuh Hamzah, maka taubatu ini harus saya gunakan untuk membunuh manusia yang paling benci Rasulullah, yaitu Musailamah al-Kadzdzab." Lalu setelah sumpah malaka muncul dari Wahsy, tidak lama Rasulullah meninggal. Lalu setelah meninggal tampil sebagai khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
Lalu Imam Syafi'i dalam Tasniful Masyabah mengenai permasalahan ittifaquhum ala ahadil qawlaini qabla al-istiqraril khilaf jaizun misaluhu Abu Bakar qatlu mani usya'an. Dalam masalah boleh tidak ijma terhadap sesuatu yang mana sebelum ijma terjadi khilaf. Lalu dalam hal ini ada beberapa peristiwa atau macam pertama adalah qabla istiqrarul khilaf. Lalu contohnya adalah mengenai menghancurkan musalamah al-adab. Saat Abu Bakar Siddiq diangkat oleh Allah menjadi khalifah, beliau khilaf dengan Sayyidina Umar dan sahabat lain mengenai apa yang harus dilakukan umat Islam masalah kejahatan yang dilakukan oleh Musalamah al-Kadzdzab. Lalu setelah khilaf, lalu sepakat. Ini termasuk contoh ittifaquhum ala ahad ittifaq ba'dal khilaf. Ittifaquhum ala ahadil qawlaini qabla istiqraril khilaf. Contohnya sahabat terjadi khilaf mengenai status Musalamah al-Kadzdzab. Lalu setelah khilaf mulai dari Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar. Setelah khilaf akhirnya sepakat untuk menghancurkan atau jihad melawan Musalamah al-Kadzdzab. Kenapa khilaf ini terjadi? Sebab kelompok mereka punya takwil, punya alasan sesuai dalam ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima. Mereka mentakwil lafaz ayat itu berlaku saat Rasulullah masih hidup. Lalu setelah musyawarah qabla istiqrarul khilaf, akhirnya sepakat untuk menghancurkan kelompok Musalamah al-Kadzdzab.
Lalu kembali pada cerita wahyi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Lalu setelah Rasulullah meninggal, Fahaja Musallamah al-Adab Qultu La ahul jannah ila Musallamah la'alli aqtuluhu fa'u'afi'u bi Hamsyah. Ini sumpah palapa atau sumpah Gajah Mada yang ditampilkan oleh wahyu. Tombaktu yang pernah saya gunakan membunuh manusia yang mencintai Rasulullah, maka tombaktu ini wajib untuk menebus kesalahan masa lalu. Tombaktu ini wajib menghancurkan manusia yang paling dibenci oleh Rasulullah, yaitu Musallamah al-Kadzab. Musallamah al-Kadzab ini sebelum Rasulullah meninggal, Musallamah al-Kadzab dalam budaya pernah mengirim surat pada Rasulullah. Dalam isi suratnya, Musallamah al-Kadzab mengaku sebagai Rasulullah. Lalu Rasulullah ghadab atau marah. Sebelum Rasulullah menghancurkan Musallamah al-Kadzab, beliau Rasulullah meninggal. Lalu dalam Bidayah wa Nihayah beliau bercerita, beliau Ibnu Katsir bercerita, sebelum Musallamah al-Kadzab ada sahabat atau orang Islam yang mengaku menjadi Rasul, padahal saat itu Rasul masih hidup. Dalam Bidayah wa Nihayah, awal man irtadda, manusia yang murtad yang pertama adalah Al-Aswad. Inna awwalu riddatin kanat fil islami bil Yaman kanat ala ahli Rasulullah ala yadai lil himar abhalah min a'ab wa huwa al-aswad. Sebelum Rasulullah meninggal atau sebelum Musallamah al-Kadzab, ada manusia yang mengaku menjadi Rasul, menjadi Nabi, yaitu Al-Aswad al-Unsi. Ini adalah sosok manusia yang memiliki ilmu hitam yang akhirnya terbunuh oleh sahabat virus. Aswad al-Unsi terkenal dengan ilmu hitam
yang tak mampu tembus oleh senjata tajam. Akhirnya waktu itu sahabat musyawarah bagaimana cara membunuh Aswad al-Unsi. Sahabat Fairuz dan sahabat yang lain musyawarah. Akhirnya ada salah satu sahabat berpendapat bahwa manusia walaupun hebat, walaupun memiliki ilmu atau memiliki jimat yang ampuh, kelemahannya hanya satu, yaitu saat naumun, saat tidur. Apapun kehebatan manusia, walaupun ia mampu terbang, mampu menghilang, lalu tidak mempan dengan senjata tajam, kelemahannya hanya satu, yaitu saat naumun atau saat tidur. Lalu setelah musyawarah akhirnya sepakat mencari kapan waktu tidurnya Al-Aswad al-Unsi. Sebab Al-Aswad al-Unsi ini memiliki ilmu hitam yang hebat, bahkan Mak Lampir tak mampu mengalahkan. Ilmu hitam yang terkenal hebat. Lalu setelah mendapat informasi, ada info semisal Aswad al-Unsi tidur jam 1 siang. Akhirnya sahabat mencari waktu yang pas jam 1 siang, atau Aswad al-Unsi tidur jam 1 malam. Akhirnya setelah tahu kalau Aswad al-Unsi tidurnya jam 1 malam, sahabat mulai melakukan pekerjaan untuk membunuh Aswad al-Unsi. Ternyata betul, pada jam 1 malam Aswad al-Unsi walaupun hebat, walaupun mampu terbang, tapi saat tidur dalam Bidayah wa Nihayah dikatakan seperti orang mati. Saat tidur seperti orang mati yang tidak bisa apa-apa. Akhirnya kesempatan itu oleh sahabat dilaksanakan. Saat tidur, saat Aswad al-Unsi tidur, mimpi dengan mimpi yang indah, langsung oleh sahabat Al-Fairuz kepalanya dipenggal. Ini salah satu
ilmu sahabat untuk membunuh manusia yang sakti, yaitu saat dalam kondisi tidur. Lalu kembali pada persoalan Wahsy. Setelah Wahsy mengeluarkan sumpah malakma, akhirnya pada waktu Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghancurkan Musailamah, Wahsy masuk dalam barisan Khalid bin Walid. Lalu saat terjadi pertempuran, banyak kepala-kepala yang terbang, banyak pedang atau tombak yang saling menghantam, lalu nampak wajah Musailamah al-Kadzdzab. Lalu Wahsy dengan sumpah kecamata untuk membunuh manusia yang paling benci Rasulullah, langsung melemparkan tombaknya, lalu Wahsy langsung jatuh. Lalu setelah jatuh, faqalat jariyatun ala dzari baitin wa amirul mu'minin qatalahu al-Aqdul al-Aswad. Setelah terkena lemparan tombak Wahsy, banyak wanita mengikut Musailamah. Mereka berteriak-teriak mengatakan, raja kita telah dibunuh oleh Wahsy atau budak yang kulitnya hitam, yaitu Wahsy. Ini salah satu contoh manjana mujma'alah maklumat minat din bizarurah wa huwa kafir. Ini kafir. Lalu terjadi khilaf mengenai mujma'alah yang al-masyhur al-mansus. Mujma'alah yang sudah diketahui oleh kelompok awam dan kelompok khusus, orang awam dan ahli ilmu. Al-mansus ada dalil ayatnya, seperti ahallallahul bai'a wa haramal riba, bahwa ijma' halalnya bai' ini telah diketahui oleh kalangan kelompok awam dan kelompok khusus. Maka siapa yang menolak jahil terhadap mujma'alah ini, pendapat al-Asy'ari mengatakan wa huwa kafir. Ini khilaf. Al-Asy'ari kafir. Wa hadza al-masyhur al-mansus. Sehingga dalam mu'in atau i'anah mengenai masalah ingkar terhadap Isra Mi'raj,
ini termasuk kafir. Tapi kalau ingkar atau menolak terhadap Mi'raj naiknya itu tidak sampai kafir. Karena dalam hal ini mengenai status kafir atau tidak melihat mujma' alaihnya. Kalau mujma' alaihnya adalah al-ma'lum minat-nim bid-darurah, maka kafir. Lalu terjadi khilaf apabila mujma' alaih adalah al-masyhur al-mansus, ini khilaf al-asyaf wa huwa kafir. Lalu mujma' alaih al-khafi, ini tidak sampai kafir. Contoh semisal bahwa ijma' mengenai haji, dalam keadaan haji melakukan jima sepak bola malam, ini membatalkan haji. Ini mujma' alaih yang sifatnya khafiyun. Banyak kalangan orang awam belum memahami. Maka seandainya ada yang ingkar menolak mujma' alaih yang khafiyun ini, maka dampaknya tidak sampai kafir. Mengenai hal ini dalam Fathul Mu'in dan I'anah atau dalam Sulam Taufik dijelaskan secara rinci apa itu al-ma'lum minat-nim bid-darurah. Kalau dalam I'anah salah satu yang ditampilkan adalah kelompok musyalamah yang memiliki takwil, tapi takwilnya tidak dibenarkan atau takwilu batilun. Mereka mentakwil tapi takwilnya salah. Mentakwil ayat surat Baqarah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tatahhuruhum tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ini takwil oleh kelompok Musyalamah al-Kadzab, takwil dengan takwil batilun. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wa